Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Imamil muttaqin wa qaidil mujahidin, habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam tetap kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, sampailah kita akan membincangkan kali ini dengan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang ikhlas. Saudara-saudara, apakah ikhlas itu? Pengertian ikhlas secara bahasa, ikhlas berasal dari bahasa Arab, ya. Khulasa yakhlusu khulusan ikhlasan, artinya bersih, tidak bercampur. Atau bahasa lainnya melakukan sesuatu tulus, membersihkan sesuatu hingga tidak bercampur yang lain. Yang lain maksudnya ada yang diinginkankah, ada sesuatukah, begitu ya. Jadi bisa menjadi bersih. Namun secara istilah, ikhlas adalah apabila semua perbuatan yang dilakukan semata-mata karena Allah, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepadanya. Itu secara bahasa. Walaupun pendapat ulama banyak sekali, ada Imam Ghazali, Imam Ibnu Athaillah dan lain-lain. Pendapatnya hampir sama, intinya membersihkan ada sesuatu yang lain selain menuju ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui adalah tanda-tanda ikhlas. Dalam hal ini supaya kita di dalam beramal setiap harinya kita bisa mengantisipasinya. Jadi tanda-tanda ikhlas itu nanti bisa kita ketahui sendirinya dengan kita mempelajari fadilah atau keutamaan-keutamaan tentang ikhlas ini. Ada beberapa di antaranya dari fadilah ikhlas ini, yaitu yang pertama adalah mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaat engkau pada hari kiamat nanti?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya. Masya Allah, ini hadis riwayat Bukhari. Jadi mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas itu salah satu dari orang yang mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di suatu hari kelak. Maksudnya seseorang mengucapkan la ilaha illallah dengan sekaligus menjalankan konsekuensi-konsekuensi dari kalimat tersebut, yakni benar-benar mempersembahkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan beribadahlah hanya kepada Allah dan sujudlah menyekutukannya dengan sesuatu pun. Janganlah menyekutukannya dengan sesuatu pun, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Kemudian apalagi fadilah-fadilahnya, yaitu dibukakan pintu-pintu langit. Masya Allah. Sabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas kecuali nanti dibukakan baginya pintu-pintu langit sampai dia dibawa ke arsy, tempat beristiwanya Allah, selama dia menjauhi perbuatan-perbuatan dosa besar. Hadis riwayat At-Tirmizi. Apalagi fadilahnya, yaitu diharamkan baginya neraka. Sesungguhnya an-nar
haram dimasuki oleh orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini dengan adanya kaum yang lemah di antara mereka, dengan doa mereka, dengan salat mereka, dengan keikhlasan yang ada pada mereka. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi saudara-saudara sekalian, janganlah kita merasa menyepelekan orang-orang lemah di antara kita, karena ternyata ada doa-doa mereka yang justru bermanfaat kepada yang lain gitu. Ya. Itulah diantara diharamkannya bagi orang-orang ikhlas ini neraka. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadilah berikutnya adalah dilapangkan dari masalah yang sedang dihadapinya. Setiap manusia tak terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi. Tetapi orang yang ikhlas, insya Allah dilapangkan dari masalah-masalah yang dihadapinya. Terkadang seorang muslim dihadapkan pada suatu masalah yang sangat pelik, yang bisa membuat dia putus asa dalam mengatasinya. Namun dengan amalan-amalan yang baik dilakukan dengan ikhlas, dapat dijadikan sebagai wasilah atau perantara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan berbagai masalah yang sedang dihadapinya, yang sedang menerpanya, yang sedang menghalau dirinya. Hal ini pernah menimpa 3 orang zaman dahulu ketika mereka terperangkap dalam sebuah gua. Pintu gua tiba-tiba tertutup ketika masuk mereka di dalamnya, sehingga mereka tidak bisa keluar dari dalamnya. Tapi Masya Allah, ketiga orang ini punya kelebihan-kelebihan, sebelumnya punya amal-amal soleh di dunia. Maka dengan ketiganya ini mereka berdoa dengan wasilah amal-amal yang pernah mereka lakukan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Akhirnya pintu gua terbuka. Mereka pun bisa keluar dari gua. Masya Allah, Subhanallah. Saudara-saudara sekalian, fadilah berikutnya adalah yang sangat luar biasa, yaitu husnul khotimah. Rasul pernah menceritakan bahwa zaman dahulu pernah ada seseorang membunuh hampir 99 orang, bahkan hampir 100. Kemudian orang tersebut hendak bertaubat kepada Allah, tetapi orang tersebut meninggal sebelum beramal kebajikan sedikit pun. Namun Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya karena keikhlasan dia yang benar-benar mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tergolong orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Subhanallah. Itulah salah satu fadilah ikhlas. Apalagi saudara-saudara sekalian, yaitu kita bisa dibentengi dari godaan setan. Masya Allah, ya. Setan dan keturunan-keturunannya akan selalu menggoda umat manusia seluruhnya sampai hari kiamat. Namun orang-orang yang ikhlas akan selamat dari godaan mereka. Informasi Quran surat Al-Hijr ayat 39 ayat sampai 40. Iblis berkata, "Wahai Tuhanku, oleh sebab engkau telah menyesatkanku, pasti aku akan menjadikan mereka," maksudnya anak cucu Adam semuanya, mencondong kepada yang batil atau perbuatan-perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Jadi setan sendiri tahu kalau orang yang ikhlas tidak bisa dia menggodanya, tidak bisa dia menjerumuskannya kepada kemaksiatan. Masya Allah. Inilah pentingnya beramal sesuatu dengan ikhlas. Kemudian berikutnya adalah selamat dari jurang kemaksiatan, menjadi ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita ambil ibrah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Di Quran surat Yusuf ayat 24 diinformasikan kisah Yusuf ini, ketika ada seorang wanita cantik mau menggoda Nabi Yusuf untuk melakukan perzinaan. Namun Nabi Yusuf terhindar dari hal ini, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, inilah arti dari
Surat Yusuf 24. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Karena Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas, kata Allah. Masya Allah. Itulah diantara beberapa fadilah beramal soleh dengan ikhlas. Jadi termasuk tingkatan yang luar biasa kepada seorang beriman. Kalau melakukan segala sesuatu amal dengan ikhlas, fadilahnya luar biasa. Ya, dari sinilah tahu kita tanda-tanda ikhlas itu, yaitu karena selalu mengharapkan ridha Allah, bukan ridha manusia. Ya, senang beramal bersembunyi-sembunyi. Jadi, ya khawatir jika amalnya ditolak oleh Allah, gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Tidak menunggu pujian dari manusia. Ya, dia diam-diam senantiasa ikhlas melakukannya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja mungkin bisa bermanfaat untuk kita saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.